Bab 16, Part 1116-1120. Aku bukan adikmu, Yurin. Lihatlah lebih dekat. Wanita itu terkikik, menyebabkan dadanya yang membuncit bergetar. Baru kemudian Leon menyadari bahwa meskipun wanita itu terlihat sangat mirip dengan Sister Yurin, temperamen mereka sangat berbeda. Sister Yurin memberi kesan selembut air, anggun dan mulia, sementara wanita ini penuh tapi penuh pesona, setiap gerakan dan setiap senyuman penuh godaan. Lebih penting lagi, terdapat tahi lalat merah di sudut mulutnya, yang membuatnya terlihat semakin menggoda. Tapi bagaimana bisa ada dua orang yang begitu mirip di dunia ini? Siapa kamu? Leon berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak pernah percaya bahwa dua orang yang sangat mirip tidak dapat memiliki hubungan apapun. Aku tahu kamu memiliki banyak keraguan, tapi aku tidak akan memberitahumu apapun sampai kamu mendapatkan apa yang kuinginkan. Wanita itu tidak peduli dengan kemarahan Leon dan masih tersenyum lembut. Mata Leon bersinar karena kedinginan. Sister Yurin adalah seorang yatim piatu yang dibawa kembali oleh orang tuanya ketika dia berumur 3 tahun. Ketika orang tuanya bertemu dengannya, dia telah hidup di jalanan selama beberapa tahun. Karena itu, Yurin selalu menganggap keluarga Wood sebagai rumahnya sendiri dan tidak pernah berpikir untuk mencari orang tuanya. Namun siapa sangka dia akan bertemu dengan wanita yang hampir persis seperti Yurin di sini. Dan dilihat dari penampilan wanita ini, dia seharusnya sudah mengetahui keberadaan Yurin sejak lama. Apakah kamu akan menyiksanya untuk mendapatkan pengakuan? Apakah kamu tidak khawatir adikmu Yurin akan sedih ketika dia mengetahuinya? Melihat pembuluh darah Leon yang menonjol, wanita dengan rok hitam itu terkikik. Leon menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di dalam hatinya. Pihak lain terlihat sangat mirip dengan Sister Yurin, dan pasti ada hubungan yang dalam di antara keduanya. Saya menemukan apa yang Anda cari. Apakah Anda benar-benar akan mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja, wanita itu tersenyum dan mengangguk. Apa sebenarnya yang kamu ingin aku bantu temukan? Leon berkata dengan sungguh-sungguh. Sepotong batu giok. Sepotong batu giok. Baiklah, kemarilah. Wanita itu mengangkat jarinya ke arah Leon, tidak banyak berpikir, melangkah ke arah wanita itu, dan memandangnya dengan merendahkan. Setelah diperiksa lebih dekat, saya menyadari bahwa wanita itu jauh lebih tua daripada Sister Yurin, tetapi dia sangat terawat sehingga Anda tidak dapat mengetahuinya tanpa melihat dengan cermat. Dia mengenakan gaun hitam berbalut dada, dengan kain kasa hitam tipis menutupi bahunya. Kulit seputih saljunya menjulang, dan dari sudut pandang Leon, dia bahkan bisa melihat jurang yang menawan. Wanita itu tidak peduli kalau dia terekspos, dia hanya mengeluarkan ponsel, mengeluarkan foto dan menyerahkannya kepada Leon. Leon mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah gambar potongan batu giok. Seluruh potongan batu giok itu seukuran telapak tangan, dan ada beberapa kata padat yang terukir di atasnya tidak terlihat jelas dari foto. Apakah ini masalahnya? Leon bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, batu giok ini adalah batu giok darah keringat yang sangat langka. Tidak banyak orang yang dapat mengenali kualitas batu giok ini, tapi saya yakin Anda akan baik-baik saja. Selain itu, usia batu giok ini sekitar 3.000 tahun. Berdasarkan pada Anda, ilmu arkeologi juga harus bisa menilai, jadi kalau kamu maju dalam hal ini, kamu akan lebih yakin, kata wanita itu lirih. Di mana benda ini sekarang? Leon terus bertanya. Gurun Takmalagan. Hah? Leon menggerakkan sudut mulutnya. Ini adalah gurun terluas di negeri naga melonjak, dengan radius ribuan mil. Jangan khawatir, orang-orangku secara kasar telah menyimpulkan lokasi spesifik dari batu giok ini,
dan akan mengatur agar kamu pergi bersama mereka. Yang harus kamu lakukan hanyalah membantu ketika kamu menemui masalah. Jika situasinya kritis, ambillah setelah tiba di Yupian, kamu bisa kembali sendiri. Wanita itu berkata sambil tersenyum, tapi apa yang dia katakan sangat kejam. Situasinya kritis. Setelah mendapatkan potongan batu giok, dia kembali sendiri. Ini untuk memberitahu Leon bahwa dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Kapan kita akan berangkat? Pihak lain tidak peduli dengan kematian anak buahnya, jadi tentu saja dia tidak akan terlalu khawatir. Dan dia juga yakin bahwa meskipun wanita ini benar-benar ada hubungannya dengan Sister Yurin, mereka adalah orang yang sama sekali berbeda. Dalam 3 hari, saya akan membiarkan Liu Xianer memberi tahu Anda. Oke, bagaimana saya akan menyerahkannya kepada Anda setelah saya mendapatkannya? Saya akan mengambilnya sendiri, wanita itu terkikik. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Leon mendengus dingin. Ya ampun, kita harus menunggu sampai kamu kembali hidup-hidup. Jangan khawatir, aku orang yang beruntung. Sulit bagiku untuk mati. Leon mencibir. Terkikik, aku akan menunggu dan melihat. Apa yang akan kamu lakukan dengan Liu Xianer? Tidak peduli betapa berbahayanya masalah ini, demi berita tentang orang tuanya dan untuk mengetahui hubungannya antara wanita ini dan Yurin, dia harus bertengkar. Adapun apakah pihak lain pada akhirnya akan mengatakan kebenaran seperti yang dijanjikan, dia tidak terlalu khawatir. Lagi pula, dia tidak punya permusuhan dengannya, dan tidak ada alasan baginya untuk memasang jebakan terhadapnya. Mungkin dia benar-benar membutuhkan benda itu, selama dia mendapatkannya, dia akan berbicara apapun yang terjadi. Yang dia khawatirkan sekarang adalah Liu Xianer. Haha, apakah kamu peduli padanya? Wanita itu sepertinya tidak menyangka Leon akan menyebut Liu Xianer saat ini, dan berkata sambil tersenyum main-main. Aku hanya tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah karena aku, kata Leon tegas. Terkikik, jangan khawatir. Aku tidak keberatan jika bawahanku ambisius. Aku bahkan bisa berjanji padamu bahwa selama kamu bisa mengambil benda ini hidup-hidup, pemilik gedung Yanyu akan menjadi miliknya. Mata Leon bergerak-gerak lagi, dan dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat memahami wanita ini. Untuk membiarkan diriku mencari benda ini dengan sepenuh hati, pertama-tama aku menggunakan petunjuk orang tuaku sebagai umpan, dan kemudian mengungkapkan penampilan asliku untuk membuat diriku semakin penasaran, Liu Xianer akan menjadi orangnya. Apakah itu untuk memberi diri Anda lebih banyak motivasi? Atau apakah Anda sengaja menyembunyikan sesuatu? Atau apakah ini semua pengaturannya? Jika kamu tidak memiliki pertanyaan lain, kamu dapat kembali dan mengucapkan selamat tinggal kepada adikmu Yurin. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa operasi ini sangat berbahaya. Kemungkinan besar perpisahan ini akan berarti selamat tinggal selamanya. Leon yang diam, wanita itu terkikik. Leon memandang wanita itu dengan serius, berbalik dan berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Setelah Leon pergi sepenuhnya, sosok Qin Fei masuk. Benar-benar berencana untuk membiarkan dia pergi sendiri. Qin Fei mengangkat alisnya. Apa, kamu ingin ikut bersenang-senang juga? Wanita itu terkekeh. Saya hanya tahu cara membunuh orang, tapi saya tidak tahu cara berburu harta karun. Saya hanya khawatir dia tidak cukup mampu dan akan melewatkan acara penting nona muda. Qin Fei mengguncangnya kepala. Tidak masalah. Aku punya rencana lain. Wanita itu tersenyum, mekar seperti mandala hitam. Pernahkah kamu mendengar tentang Simen Villa? Tentu saja pernah. Sial, aku tidak pernah menyangka bahwa pemilik rumah Yunjian dan pemilik lama keluarga Simen akan mati di tangan seorang pemuda.
Sungguh luar biasa. Petik 2. Hei, aku juga tahu sedikit berita gembira. Runtuhnya keluarga Dugu ada hubungannya dengan Grandmaster Wood. Tampaknya kepala keluarga Dugu yang lama juga mati di tangannya. Benarkah atau tidak? Bukankah itu berarti dia membunuh dua keluarga bangsawan dan menara Yunjian sendirian? Apa bedanya, apakah itu benar atau tidak? Setelah pertempuran ini, di seluruh Susu, selain Jiange, apakah ada kekuatan lain yang bisa dibandingkan dengan keluarga Wood? Saat Anda bertemu orang-orang dari keluarga Wood di masa depan, kamu harus berhati-hati. Simen apa yang terjadi di villa segera dilaporkan, dan semua orang di Suzu yang memenuhi syarat untuk mengetahui cerita di dalam membicarakannya, dan nama Leon bergema di seluruh kalangan bangsawan Suzu. Semua orang memahami satu hal. Karena keberadaan Leon, keluarga Wood akan menjadi keluarga terkaya di Suzu dalam satu gerakan, dengan kekuatan yang lebih besar daripada keluarga Ouyang dan keluarga Chao. Di seluruh Suzu, mungkin satu-satunya yang bisa melampaui keluarga Wood adalah Paviliun Pedang Sushan. Ini perubahan drastis, ada yang senang dan ada pula yang khawatir. Gu Bei, pemuda paling berprestasi di keluarga Gu, jelas merupakan salah satu orang yang paling khawatir. Karena motif egoisnya sendiri, dia diam-diam memihak kamar dagang Sunan dan konsorsium bintang cemerlang dalam kasus akuisisi itu. Meskipun Leon tidak mengincarnya, keluarga Gu menderita kerugian besar karenanya. Pada hari yang sama, dia dicabut statusnya sebagai ahli waris, dan malah menjadikan sepupunya Gunan, yang masih berstatus pelajar, sebagai pewaris keluarga Gu. Hari-hari ini adalah hari-hari paling menyedihkan bagi Gu Bei. Ketika dia mendengar bahwa Leon datang untuk menyelaraskan keluarga Simen, keinginan terbesarnya adalah Leon meninggal di Villa Simen. Pada saat itu, kakek akan memahami pilihannya, tetapi itu menjadi bumerang. Leon tidak hanya tidak mati, dia juga membunuh dua Grandmaster, Simen Zanfeng dan Yun Feiyang. Anak itu baru berusia 20-an, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Gu Bei sangat tidak ingin statusnya sebagai pewaris keluarga Gu dicabut, dan dia bahkan lebih tidak ingin diinjak oleh pria yang lebih muda dari dirinya. Dia ingin semua orang mengerti bahwa dia adalah mutiara paling bersinar di Susu. Tendang, tendang, tendang. Suara sepatu hak tinggi terdengar dari belakang. Seorang wanita dengan sosok yang sangat seksi mengenakan mini dress merah datang dan duduk tepat di seberang Gu Bei. Wanita itu memiliki paras yang sangat cantik, memakai cermin katak hitam, dan rambut panjangnya yang bergelombang disampirkan dengan santai di bahunya. Namun saat wanita itu melepas kacamata hitamnya, tanda lahir di mata kirinya merusak kecantikannya. Sudahkah kamu mempertimbangkannya dengan hati-hati? Wanita itu dengan santai meletakkan cermin katak di atas meja dan berkata dengan tenang. Aku sudah memikirkannya baik-baik, aku bersedia bergabung. Gu Bei mengangguk ringan tanpa melihat tanda lahir menakutkan di sudut mata wanita itu. Bagus sekali. Anda akan bangga dengan pilihan Anda. Saya Sueyan, mewakili organisasi. Anda dipersilakan untuk bergabung. Senyuman muncul di wajah wanita itu, dan dia langsung berdiri, setengah membungkuk tangan kanannya ke arah Gu Bei. Jari-jarinya indah, putih dan halus. Gu Bei sedikit linglung. Sepertinya dia tidak mengira bergabung dengan organisasi misterius seperti itu akan semudah itu. Namun, dia tetap berdiri dengan cepat dan berjabat tangan dengan wanita itu. Namun ketika dia berdiri, dia secara tidak sengaja melihat pemandangan seputih salju di dalam kerah wanita itu, namun di jurang, ada tato tengkorak berdarah. Di pinggiran, dari Suzu, di hutan persik yang penuh dengan pohon persik, Shen Wanhua,
kepala keluarga Sen, berdiri di depan gubuk jerami dengan ekspresi pahit di wajahnya. Untuk membalaskan dendam cucunya dan merevitalisasi keluarga Sen, dia menahan sebagian besar harta benda keluarga Sen. Dia ingin menggunakan ini sebagai umpan untuk memikat keluarga Simen dan keluarga Wood untuk berkelahi. Akankah Grandmaster Lin mengambil tindakan untuk membereskan kekacauan itu? Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa Leon membunuh dua Grandmaster sendirian? Yang paling membuat hati Shen Wanhua berdebar adalah pihak lain baru berusia awal 20-an. Di usia segitu, dengan kekuatan sebesar itu, seberapa tinggi prestasinya di masa depan? Shen Wanhua tidak berani memikirkannya lebih jauh. Begitu dia mendapat berita itu, dia bergegas, ingin memberitahu Lin Xiaonan berita itu dan kemudian meminta Lin Xiaonan mengambil tindakan untuk mengakhiri segalanya. Tapi Lin Xiaonan tidak ada di Taolin. Tuan Tao, kapan saudara Lin akan kembali? Shen Wanhua bertanya dengan gelisah kepada murid tertua Lin Xiaonan, Tao Hong. Dia khawatir jika Lin Xiaonan pergi terlalu lama, Leon akan menjadi lebih kuat ketika dia kembali. Sekarang berita dari Gunung Beimang diblokir sepenuhnya. Saya tidak tahu kapan tuannya akan kembali, tapi Anda tidak perlu khawatir. Bagaimana jika anak itu masuk ke ranah sekte? Tidak mungkin seorang Grandmaster biasa bisa melakukannya. Perlakukan tuannya jika itu menimbulkan ancaman sekecil apapun. Kembalilah dan tunggu dengan tenang. Kata Tao Hong acuh tak acuh. Dia selalu kurang percaya diri pada kekuatannya sendiri, tetapi dia sangat percaya diri pada tuannya. Di dunia saat ini, kecuali 4 guru besar, dia tidak berpikir ada orang yang memenuhi syarat untuk menjadi lawan tuannya. Jadi bagaimana jika Anda memasuki dunia sekte pada usia 20? Selalu ada berbagai macam jenius seni bela diri di dunia ini. Dalam sejarah, apakah ada banyak jenius yang memasuki dunia sekte di usia 20-an? Tidak banyak sama sekali, tapi berapa banyak orang yang benar-benar bisa menjadi master hebat? Belum lagi Leon saat ini tidak bisa menjadi lawan dari master. Bahkan jika dia diberi waktu 10 tahun lagi, dia tidak akan bisa menjadi ancaman bagi master saat ini. Shen Wanhua tidak bisa berkata-kata, tetapi sulit untuk mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya bisa pergi diam-diam. Namun Tao Hong, yang merupakan murid Lin Xiaonan, mengalihkan perhatiannya ke utara. Ada sinar panas yang membakar di matanya. Hanya dia yang mengerti mengapa Master, yang belum menerima panggilan dari Soaring Dragon tingkat atas, pergi ke Gunung Beiman saat ini. Di sana, banyak Master Sekte Longteng berkumpul di sana, dan Sang Master ingin mengambil kesempatan ini agar para Master Longteng memahami bahwa selain 4 Master hebat seni bela diri Longteng, ada Lin Xiaonan. Itu adalah tahapan guru. Apa yang dimaksud dengan Leon kecil? Leon tidak tahu bahwa Lin Xiaonan telah kembali ke Tiongkok, dan dia bahkan tidak tahu bahwa Lin Xiaonan, yang akan mengambil tindakan terhadapnya karena kecelakaan di Gunung Beiman, telah pergi ke Gunung Beiman. Saat ini, dia sedang duduk di dalam kotak mewah sebuah klub swasta di Susu. Termasuk dia, hanya ada 5 orang di dalam kotak itu. Lan Suetian, pemimpin aliansi Nanyun, Lu Seng, tetua agung dari sekte penyihir hantu, Tang Yanwu, pemimpin sekte Tang, dan Abu, yang telah bersama kakak laki-laki kedua selama lebih dari setahun. Orang-orang ini adalah mitra Leon yang paling cakap. Tuan Wood, apakah Anda benar-benar akan menemukan sepotong batu giok untuk gadis di Yanyulou itu? Leon sendirian membunuh Simen Zanfeng, menghancurkan keluarga Simen, dan melontarkan amarah yang hebat kepada Jiang Liuying. Lan Suetian menghormati Leon bahkan lebih dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam waktu setahun,
jarak antara dia dan Leon akan menjadi begitu besar sehingga sulit untuk dijembatani. Namun, ketika dia mendengar bahwa Leon berkata bahwa dia akan pergi ke gurun untuk mencari sepotong batu giok, dia sedikit khawatir bahwa ini mungkin rencana menara Yanyu melawan Leon. Yah, ini ada hubungannya dengan berita tentang orang tuaku, aku harus pergi. Tapi aku selalu merasa orang-orang di menara Yanyu itu tidak bermaksud baik. Kenapa kamu tidak membiarkan Abu menemanimu? Tidak, Abu punya urusan lain. Leon menggelengkan kepalanya. Lan Suetian menghela nafas, mengetahui bahwa Leon telah mengambil keputusan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Buka saja telingamu dan dengarkan pengaturan Leon selanjutnya. Situasi Nanyun sepenuhnya terkendali. Saya sangat lega dari pihak Anda. Selanjutnya, Anda perlu melakukan dua hal. Leon memandang Lan Suetian. Tuan Wood, tolong beritahu saya. Pertama-tama, Nanyun adalah wilayah Anda. Saya tidak ingin Yanru dan yang lainnya berada dalam bahaya lagi. Jangan khawatir, Tuan Wood. Saya berjanji bahwa apa yang terjadi sebelumnya tidak akan pernah terjadi lagi. Lan Suetian tiba-tiba mulai berkeringat. Sebelumnya, Jiang Liuying secara pribadi melindungi Su Yanru, tetapi dia tidak mengirim banyak orang untuk melindunginya. Siapa sangka kali ini, Jiang Liuying hampir mati. Jika Leon tidak datang tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus meningkatkan kendali atas seluruh kota Nanhe dan melindungi keluarga Su Yanru untuk mencegah hal serupa terjadi lagi. Kedua, kamu merekrut sekelompok elit yang setia untuk mengikuti Abu ke Delta Kematian. Oke, Lan Suetian mengangguk dan setuju. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Leon berencana mengambil tindakan terhadap keluarga Kadari Liga Selatan. Abu awalnya berasal dari Delta Kematian, dan kekuatannya saat ini bahkan lebih menakutkan baginya. Selama dia diberi tenaga yang cukup, dia yakin Abu dapat menjungkirbalikkan seluruh SAARC. Jangan lupa, ada Nightingale dari negara aliansi Selatan Meng yang bahkan lebih kuat dari Abu. Abu, saat kamu pergi ke SAARC kali ini, kirim Meng dan ke Meng dulu. Nightingale akan memberimu pengaturan tentang apa yang harus dilakukan nanti. Dendam antara dirinya dan keluarga K tidak akan hilang hanya karena kematian Carlo. Putranya, wanitanya, dan pasangannya semua karena rencana keluarga K. Itu benar-benar hancur dan tidak mungkin untuk melepaskan kebencian di hatimu. Tapi Leon juga memahami bahwa tidak mudah untuk menghancurkan keluarga K sepenuhnya. Membiarkan Abu memimpin orang di sana hanyalah kekuatan pelopor. Setelah Abu mengetahui detail keluarga K, dialah yang akan menangani K sepenuhnya waktu keluarga. Oke, dia tidak terlalu suka menggunakan otaknya dan melakukan apapun yang diperintahkan bosnya. Tapi kamu harus berhati-hati dengan pejuang genetik dari keluarga K, mereka sangat sulit dihadapi. Dimengerti. Abu mengangguk lagi. Yanwu, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Temukan Jiu Jian dan dapatkan dia kembali. Aku butuh bantuannya sekarang. Leon berkata pada Tang Yanwu lagi. Sekarang, dia sudah memiliki kekayaan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dia memiliki puluhan ribu orang di bawahnya, dan tuan di sekitarnya jauh melampaui kekuatan biasa. Tapi Leon memahami bahwa ini tidak cukup Blood Skeleton. Ketika dia mengetahui keberadaan orang tuanya, kemungkinan besar dia akan bertarung melawan Blood Skeleton. Dia akan membutuhkan pembangkit tenaga listrik papan atas seperti Lu Jiujian. Dengan bakat dan dedikasi anak itu pada ilmu pedang, pertemuan berikutnya mungkin akan memberinya kejutan besar. Oke, Tang Yanwu mengangguk. Lu Seng,
Biarkan Shadow kembali dan bekerja sama denganmu untuk mempercepat pendudukan Provinsi Shigui. Saya harap dalam sebulan, hanya akan ada satu suara di dunia bawah tanah susu. Oke, mengangguk, terlihat sedikit bersemangat. Keinginan terbesarnya dalam hidup ini adalah memimpin sekte penyihir hantu kembali ke puncaknya dan sekali lagi masuk ke dalam jajaran kekuatan teratas di Suzu dalam kehidupan ini. Pikiran terbesarnya di masa lalu adalah menemukan adiknya sendiri, Lu Chen, ditunjuk sebagai pemimpin kultus penyihir hantu. Namun siapa sangka ketika dia menemukan Lu Chen akan merekomendasikan yang muda. Pria di depannya, Lu Sheng tidak mempercayai Leon pada saat itu, tetapi siapa sangka bahwa hanya dalam 1 atau 2 tahun, pemuda berusia awal 20-an ini sudah berada di puncak Suzu. Dan dia bahkan percaya bahwa mengendalikan Suzu hanyalah langkah pertama dalam hidup Leon. Ketika Leon, Lu Sheng dan yang lainnya selesai mendiskusikan detailnya, langit telah benar-benar gelap. Leon mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang dan kembali ke villa tempat tinggal Yurin di Suzu. Kali ini, saya pergi ke Gurun Taklimakan untuk mencari bongkahan batu giok untuk pemilik Menara Yanyu. Ada banyak krisis. Meskipun Leon tidak berpikir bahwa dia akan mati dalam misi ini, dia masih harus menjelaskan beberapa hal kamu Yurin. Tapi Leon ragu apakah akan memberitahu Yurin tentang identitas pemilik Menara Yanyu. Pintu villa perlahan terbuka, dan sosok Yurin muncul di mata Leon. Saat ini, dia telah selesai mandi dan mengenakan gaun tidur tali ikat berwarna ungu tua. Rambut hitamnya tergerai santai di bahunya, memperlihatkan wajah cantiknya. Kakak, Leon tersenyum pada Yurin. Yurin tidak berbicara, tetapi langsung melangkah dan memeluk Leon. Leon terkejut. Apa yang terjadi? Kakak, aku baik-baik saja, aku tahu, Xiao Xiuku sangat kuat, bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi? Kakak, aku bangga padamu. Yurin memeluk Leon dengan erat dan berkata dengan percaya diri, tapi matanya penuh kesusahan. Mencium aroma samar tubuh Yurin dan merasakan tubuh Yurin yang berapi-api, Leon merasakan kehangatan jauh di dalam hatinya. Malam di Suzu semakin dalam, dan Amerika, yang terletak di sisi lain bumi, daratan sedang mengantar di bawah sinar matahari pagi. Di tengah benua Amerika, terdapat hutan perawan yang sangat luas. Di tengah hutan ini terdapat air terjun terbesar di dunia, Angel Falls. Pada saat ini, di bawah air terjun, seorang pria dengan tubuh bagian atas telanjang sedang memegang epi baja besar, terus-menerus menahan tekanan air terjun, mengayunkan pedang ke atas. Tekanan air terjun sangat tinggi, dan orang-orang biasa berdiri di bawah air terjun, satu-satunya akibat yang akan didapat adalah hancur berkeping-keping. Tetapi pria itu tampak baik-baik saja dan membiarkan air terjun mengenai tubuhnya. Dia mengayunkan pedang berat di tangannya dan menebas ke atas menuju air terjun. Dia telah mengulangi tindakan semacam ini selama 10 tahun, dan dia tidak berhenti selama 1 hari pun dalam 10 tahun terakhir. Sekarang, pedang berat seberat 1000 kg itu seperti bulu di tangannya, dan tekanan air yang besar sulit dilakukan untuk menekan. Dia memberikan tekanan sekecil apapun, dan bahkan hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia dapat menembus air terjun dengan satu pedang. King Luan. Pada saat ini, suara wanita yang jelas terdengar dari pantai. Pria itu tidak menoleh ke belakang, tapi mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya sedikit, dan kemudian menebas ke arah air terjun dengan pedang backhand. Tidak ada energi pedang yang keluar, tapi niat pedang yang agung meledak seketika, menyebabkan air terjun langsung jatuh seketika membalikkan alirannya dan mengalir ke atas seperti ombak. Boom! Dengan suara yang keras,
Air terjun itu membalikkan alirannya dan bertabrakan dengan air yang mengalir dari atas, mengeluarkan gelombang besar. Sekilas, itu sangat mengejutkan di masa lalu. Saat melihat ini, hatiku masih bergejolak, dan di antara kedua mataku, ada lebih banyak cinta yang tidak bisa disembunyikan. Boom! Ombak besar jatuh ke air di bawah, seperti peri yang menaburkan bunga, dan pria dengan tubuh bagian atas telanjang telah tiba di pantai dan di depan wanita itu. Apakah ada yang salah? Pria itu menatap wanita itu dan berkata dengan dingin. Wanita itu adalah tipikal hibrida timur dan barat, dia sangat cantik, dan sosoknya bahkan lebih sempurna dari para model papan atas. Jika dia ditempatkan di mana saja, dia sudah cukup menimbulkan sensasi yang luar biasa. Dia tidak seperti bunga dan tanaman di pinggir jalan. Guru ada di sini, melihat dinginnya mata pria itu, jejak kekecewaan melintas di mata wanita itu, namun dia tetap menunjukkan senyuman bahagia dan tersenyum lembut. Pria itu mengerutkan kening, dengan santai memasukkan pedang berat seberat 1000 kg ke tanah, dan melangkah maju. Wanita itu menghela nafas pelan di dalam hatinya dan mengikuti pria itu. Lebih dari 10 menit kemudian, keduanya sampai di sebuah rumah kayu sederhana. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu sedang duduk di kursi. Ketika dia melihat lelaki itu mendekat, mata lelaki tua itu menunjukkan ekspresi lega. Guru, lelaki itu tidak tahu kenapa guru yang selama ini selalu melihat awal dan akhir naga datang ke sini hari ini. Dia hanya memberi hormat sederhana kepada lelaki tua itu seperti sebelumnya. Lihat ini, informasi datang dari Susu. Orang tua itu dengan santai menyerahkan setumpuk dokumen di tangannya. Tidak ada perubahan pada mata pria tersebut, ia hanya menerima informasi tersebut dengan tenang, namun, saat membaca isi informasi tersebut, mata Gu Jingfubo menyusut beberapa saat. Namun masih belum ada perubahan yang terlihat di wajahnya. Aku bisa mengizinkanmu kembali untuk membalas dendam, tapi sebelum itu, kamu harus melakukan sesuatu untuk organisasi dulu. Lelaki tua itu tahu karakter lelaki itu, dia tampak cuek, tapi nyatanya dia sangat peduli pada keluarganya. Sekarang ayah dan saudara laki-lakinya dibantai, dia ingin tidak mungkin dia terus tinggal di sini dan berlatih ilmu pedang. Ada apa? Kata pria itu dengan dingin. Pergilah ke gurun taklimakan dan dapatkan benda ini. Setelah itu, apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan saja. Lelaki tua itu menyerahkan sepotong informasi lain kepada lelaki itu. Pria itu mengambilnya dan melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah sepotong batu giok berwarna darah. Dia mengangguk ringan, oke. Sasa, pergilah dengan King Luan. Setelah King Luan mendapatkan potongan batu giok itu, kamu dapat membawanya kembali orang. Lelaki tua itu berkata lagi pada wanita cantik ras campuran yang berdiri di belakang lelaki itu. Iya guru. Wanita itu membungkuk hormat, namun ia merasa bersemangat karena sebenarnya ia berkesempatan menjalankan misi bersama pria tercintanya. Rute spesifiknya akan diatur oleh seseorang dari organisasi setelah kita tiba di Longteng. Tanpa basa-basi lagi, bersiaplah untuk berangkat. Orang tua itu melambaikan tangannya. Ya, keduanya merespons pada saat yang sama, tetapi tidak seperti kegembiraan wanita itu. Ekspresi pria itu masih acuh tak acuh. Sepertinya dia tidak khawatir tidak bisa menyelesaikan misinya sama sekali. Adapun apakah wanita di sekitarnya ada bersamanya atau tidak, itu tidak masalah. Misinya secepat mungkin agar dia bisa membalaskan dendam ayah dan kakaknya. Kerajaan Longteng, Ningzu Barat Laut, Gunung Lian, ini adalah pusat dari Sekte Liefeng, salah satu dari 4 kekuatan seni bela diri utama di 3 provinsi Ningzu. Pada saat ini, di aula pertemuan Sekte Gale, 7 orang terkuat di Sekte Gale semuanya duduk mengelilingi meja konferensi.
Qin Lai, pemimpin sekte Liefeng; Bian Hongsui, tetua agung; Hua Rumei, pemimpin Aula Api; Wang Shengzi, pemimpin Aula King Feng; Liu Fei, pemimpin Aula Elang Terbang; Su Lai, pemimpin Balai Rubah Darah; dan Tong Hu, pemimpin Balai Penegakan Hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan sekte Liefeng tidak mudah. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan uang yang dikirim oleh Zhang Zhenshan dari Suzhou, sekte Liefeng menjadi lebih baik, tetapi sejak Zhang Zhenshan menghilang, mereka juga kalah. Sumber utama kekayaan ini, hal yang paling tidak dapat diterima oleh sekte Liefeng adalah kepala penegak hukum mereka sebelumnya, Tong San, secara pribadi bergegas ke Suzhou untuk mencari tahu apa yang terjadi, hanya untuk dibunuh oleh Tuan Muda. Karena keberadaan paviliun pedang Sushan, sekte Liefeng bahkan tidak berani mengirim ahli lagi ke Suzhou untuk mencari tahu. Dan kejadian itu juga menjadi aib bagi sekte Liefeng. Kini tiga kekuatan bela diri besar lainnya di Ningzhou kerap memanfaatkan waktu tersebut untuk mempermalukan sekte Liefeng. Hal ini membuat banyak anggota sekte Gailfeng tidak dapat mengangkat kepala saat berjalan keluar. Untungnya, pemimpin sekte Liefeng, Qin Lai, telah mengalami kemajuan lebih lanjut, sehingga hidup ini menjadi lebih mudah. Saya sudah menyatakan nilai dari batu giok darah keringat ini. Tolong beritahu saya pendapat Anda. Qin Lai melirik kerumunan dan berkata perlahan. Karena ini kemungkinan besar adalah teknik budidaya di atas tingkat sekte, saya pikir kita harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Orang pertama yang berbicara adalah sesepuh Bian Hongsui yang duduk di sisi kiri Qin Lai. Dia adalah pendukung paling setia Qin Lai, jadi dia secara alami tahu apa yang dipikirkan ketua sekte. Sebagai pemimpin sekte Liefeng, Qin Lai juga merupakan penguasa alam sekte. Namun, kekuatannya berada di urutan terbawah di antara prajurit alam sekte. Bahkan jika budidayanya semakin maju sekarang, dia hanya dapat bertemu dengan Dewa Darah yang paling banyak berada di peringkat ketiga di Ningzhou. Chang Yuming Qingtian Seri, tetapi selain Yuming Qingtian, masyarakat Dewa Darah memiliki orang kuat tingkat sekte lain, tetapi tidak ada orang kuat tingkat sekte lain di sekte Liefeng. Hanya ada dua cara bagi sekte Gail untuk menyingkirkan situasi memalukan karena berada di peringkat terbawah. Salah satunya adalah agar Anda di sini dapat meninggalkan ranah sekte lain. Ranah sekte Bian Hongsui telah berada di ranah ke-9 selama bertahun-tahun. Namun sulit untuk mencapai ambang ranah sekte, apalagi orang lain. Satu-satunya cara sekarang adalah bagi pemimpin sekte untuk meningkatkan budidayanya ke tingkat yang lebih tinggi. Dilihat dari situasi Qin Lai saat ini, jika tidak ada kesempatan bertemu, dia mungkin tidak akan pernah bisa maju lebih jauh dalam kehidupan ini. Dan teknik yang berada di atas level sekte adalah harapannya. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan keterampilan itu, tidak hanya Qin Lai yang bisa melangkah lebih jauh, tapi semuanya akan mendapat banyak manfaat. Tapi itu wilayah kuil Jiuquan di sana, bukankah lebih baik kita masuk dengan gegabah? Hua Rumei, pemimpin Balai Liantang yang duduk di sebelah kanan Qin Lai, bertanya dengan cemas. Setiap orang yang sudah bersemangat menjadi tenang. Ya, itu adalah wilayah kuil Jiuquan. Jumlah Jiuquan Guan tidak banyak, dan reputasinya di 3 provinsi Ningzhou tidak bagus. Setidaknya jauh lebih rendah daripada prestise 4 kekuatan seni bela diri utama di kalangan masyarakat kekuatan seni, termasuk sekte Liefeng, berani menyinggung Jiuquan Guan, hanya karena pemilik kuil Jiuquan adalah seorang biksu yang suka minum anggur bunga, biksu anggur. Itu adalah salah satu dari 4 guru besar. Dengan Biksu Jiu, salah satu dari 4 guru besar, yang memimpin, kuil Jiuquan memiliki status transenden di Ningzhou,
sama seperti status Paviliun Pedang Sushan di Susu. Namun, murid Paviliun Pedang Sushan jarang bergabung dengan dunia, tetapi setelahnya semuanya, mereka masih harus bergabung dengan dunia untuk berlatih, dan bahkan banyak sekte. Para murid semuanya berasal dari keluarga besar di Suzu, dan mereka sangat terlibat dalam dunia sekuler. Dengan jumlah murid yang besar, mereka dikenal sebagai kekuatan terbesar di Suzu. Tapi kuil Jiuquan benar-benar berbeda. Kuil Jiuquan hanyalah sebuah kuil Tao dengan jumlah penduduk kurang dari 100. Para murid di kuil Tao jarang terlibat di dunia dan tidak ada hubungannya dengan daerah setempat. Seluruh kuil Jiuquan bukanlah sebuah kekuatan, apalagi sebuah sekte. Oleh karena itu, tidak ada yang pernah menganggap Jiuquan Guan sebagai kekuatan seni bela diri. Ini juga alasan mengapa hanya ada 4 kekuatan seni bela diri utama di Ningxu, tetapi tidak ada 5 kekuatan seni bela diri utama. Namun bagi kekuatan seni bela diri Ningxu yang sebenarnya, tidak ada kekuatan yang berani meremehkan Jiuquan Guan. Bahkan semakin kuat kekuatannya, semakin kuat rasa takut terhadap Jiuquan Guan. Ada 2 jenis Grandmaster di dunia, yang satu adalah Grandmaster lainnya, dan yang lainnya adalah 4 Grandmaster. Tidak ada pejuang yang berani menantang keagungan 4 guru besar. Oleh karena itu, meskipun kuil Jiuquan tidak pernah mencampuri urusan Ningxu, tidak ada yang mau berkeliaran di sekitar wilayah kuil Jiuquan. Tidak ada yang tahu apakah hal itu akan membuat marah tuannya dan membawa bencana bagi sektenya. Tidak masalah. Daerah itu lebih dari 300 km jauhnya dari Gunung Baiyun. Dalam keadaan normal, rombongan orang dari kuil Jiuquan tidak akan memperhatikannya. Terlebih lagi, orang itu juga pergi ke Gunung Beimang dan tidak di kuil Jiuquan sekarang. Selama kita menahan diri, kuil Jiuquan pasti tidak akan mempersulit kita. Melihat keheningan semua orang, pemimpin sekte Qinlai menghela nafas pelan. Dia bertekad untuk mendapatkan sepotong batu giok yang mungkin diukir dengan keterampilan yang mengarah langsung ke masternya, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini karena dia takut pada orang itu. Apa yang dikatakan ketua sekte itu benar sekali. Selama kita menahan diri dan tidak melanggar tabu kuil Jiuquan, mereka seharusnya tidak mempersulit kita. Selain itu, bukan hanya kita yang mengetahui berita ini. Sejauh yang saya tahu, orang-orang dari Sekte Kutuo sudah dalam perjalanan. Penatua Agung Bian Hongsue menambahkan. Sekte Kutuo. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Ini adalah kekuatan seni bela diri terbaik di Ningxu. Pemimpin sekte mereka Kuhe adalah master nomor 1 di seluruh Ningxu kecuali Biksu Anggur. Bahkan kekuatan yang terdaftar di Langya Villa mewakili kekuatan master berada di peringkat 10 besar dalam daftar Langya. Sekarang, bahkan orang dari Sekte Kutuo pun tergoda. Siapa yang memimpin tim? Orang yang bertanya adalah Wang Shengzi, pemimpin Balai King Feng. Musim gugur yang pahit dan dingin, kata Bian Hongsue ringan. Alis semua orang melonjak. Orang itu adalah master ketiga dari Sekte Kutuo. Dia telah memasuki sekte tersebut lebih dari 10 tahun yang lalu. Dalam hal kekuatan tempur saja, dia bahkan lebih kuat dari pemimpin sekte saat ini Qinlai, yang telah mengembangkan budidayanya lebih jauh. Apakah master sekte berencana untuk pergi ke sana secara langsung? Setelah mendengar bahwa Sekte Kutuo telah mengirim ahli tingkat sekte, Huarumei yang bijaksana segera memahami rencana master sekte tersebut. Karena kita berjuang untuk buku surgawi, semua orang telah mengirim orang kuat tingkat sekte untuk bertarung. Jika sekte Liefeng tidak mengirim orang kuat tingkat sekte, apakah Anda akan malu? Namun, Qinlai adalah satu-satunya dari sekte Liefeng yang memasuki ranah sekte. Ya, tapi dengan kekuatanku sendiri,
Akan sulit untuk mengambil buku giok dari Kukyuhan, jadi aku masih membutuhkan bantuan semua orang. Kinlay tidak lagi menyembunyikan niatnya. Aula konferensi menjadi sunyi sekali lagi. Saya awalnya mengira bahwa pemimpin sekte telah memanggil semua orang untuk membahas masalah ini dan berencana mengirim salah satu dari mereka untuk memimpin tim secara langsung, tetapi juga membawanya. Begitu ada kerusakan dalam proses menjadi lebih kuat, situasi-situasi sekte Gale yang sudah memalukan hanya akan menjadi lebih buruk. Namun, setelah buku surgawi diperoleh, kemungkinan besar tidak akan butuh waktu lama bagi sekte Gale akan memiliki master hebat lainnya. Dia bahkan mungkin benar-benar menjadi makhluk di atas Grandmaster. Pada saat itu, status sekte Gale Feng akan meningkat pesat. Ini pertaruhan besar. Taruhan besar dengan masa depan Gale Sect sebagai taruhannya. Tuan, saya bersedia pergi bersama Anda. Setelah hening beberapa saat, Tong Hu, pemimpin Aula Penegakan Hukum, berbicara lebih dulu. Dia juga yang termuda di antara semua orang. Dia baru berusia awal 30-an sekarang, tapi dia sudah menjadi orang di puncak alam ke-8. Ditambah dengan tubuhnya yang kuat, bahkan Master Alam ke-90 biasa bukanlah tandingannya. Menurut bakatnya, bahkan jika dia melanjutkan selangkah demi selangkah, dia akan memiliki peluang besar untuk memasuki ranah sekte di masa depan. Kinlay tersenyum. Dengan bantuan Tong Hu, peluangnya semakin besar. Saat dia hendak mengangguk, Tong Hu berkata lagi, tetapi setelah masalah ini selesai, saya berharap Master Sekte mengizinkan saya pergi ke Susu. Kinlay tertegun, menatap mata dingin Tong Hu, mengetahui bahwa dia masih melarangnya melakukan hal itu. Dia pergi ke Suzu untuk membalaskan dendam Tongshan dan masih mengkhawatirkannya. Oke. Kalau begitu aku akan menemanimu ke Suzu untuk membalaskan dendam Tongshan. Kinlay mengangguk dan setuju. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan buku itu, bahkan jika dia bertemu dengan Suanyuan Invincible, dia tidak akan bisa bertarung. Terima kasih, Guru. Jawab Tong Hu. Kamu harus. Tuan, biarkan aku pergi bersamamu juga, dengan Tong Hu yang memimpin. Beberapa ketua aula lainnya mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dan akhirnya bahkan Hua Rumei berkata. Hal ini membuat Kinlay sangat bahagia, dan dia semakin percaya diri dalam memperjuangkan kitab surga yang legendaris. Namun, Sekte Liefeng memiliki tujuan yang besar, dan semua orang di sini adalah tulang punggung Sekte Liefeng membawa semua orang pergi. Pada akhirnya, biarkan Bian Hongsui yang paling terpercaya tetap tinggal untuk menjaganya, sementara yang lain mengikutinya ke tengah gurun untuk menemukan buku legendaris. Apa yang tidak diketahui Kinlay dan yang lainnya adalah bahwa selain Sekte Kutuo, dua kekuatan seni bela diri utama lainnya di Ningzu juga mengirim master ke gurun, dan keduanya dipimpin oleh seorang master mengetahui hal ini. Mereka yang mendengar berita itu juga mengirim orang ke sana satu demi satu. Bagaimanapun, teknik budidaya yang dapat mengarah langsung ke ranah sekte terlalu menarik bagi para pejuang ini. Tiba-tiba, gurun taklimakan menjadi tempat berkumpulnya sejumlah besar master sekte setelah Gunung Beimang. Inilah sebabnya pemilik Menara Yanyu dengan jelas memberitahu Leon bahwa perjalanan ini sangat berbahaya. Hanya saja Leon tidak mengetahui semua ini. Setelah secara pribadi menerima perjanjian transfer aset yang dikirim oleh Menara Yunjian, dia memulai perjalanan ke Taklimakan Shamo, dan tentang hal yang sangat mirip antara pemilik Menara Yanyu dan Yurin masih belum memberi tahu Yurin. Jika dia bisa kembali hidup-hidup, pemilik Menara Yanyu akan mengatakan yang sebenarnya. Belum terlambat untuk memberitahu Sister Yurin. Jika dia tidak bisa kembali, Sister Yurin, yang tidak mengetahui kebenarannya, semoga hidup lebih baik.